sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan saya sebelum saya melanjutkan permenungan pada malam hari ini. Siapa yang sudah pernah melihat Tuhan? Ada. Terima kasih Bapak. Masa nggak pernah melihat Tuhan? Ya Allah. Kita melihat Tuhan dalam diri sesama, satu sama lain. Karena kita diciptakan secerita dengan Allah. Siapa yang pernah melihat hantu? Ada juga. Baik melihat Tuhan maupun melihat hantu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, beda tipis. Ketika kita berbuat baik satu sama lain, maka Tuhan hadir dalam diri kita. Amin. Tetapi ketika kita berbuat jahat, membenci, iri, dengki, marah, tidak jelas. Nah, hati yang masuk dalam diri kita. Makanya hati-hati sedikit. Yang mendatangi itu maka hati betul. Maka pesan dalam bukuan Amos jelas. Carilah yang baik. Yang baik ini amat umum. Apa itu yang baik? Tentu pertama-tama kita harus meyakini, mengimani bahwa kebaikan tertinggi adalah Allah sendiri. Persekutuan doa yang kita lakukan rutin Pak ya? Rutin setiap minggu atau? Setiap minggu juga kita menimba kebaikan dari Allah tersebut. Kebaikan tertinggi. Nah kalau kita heran begini saya pulang, datang lemas pulang lemas ya.
Ini seperti dicas. Datang dalam persekutuan doa kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan karena saling mendoakan sebagai satu keluarga. Kebaikan yang kita alami dari Allah itu yang mengubah, membebaskan hidup kita. Maka carilah yang baik, tegakkanlah keadilan. Dalam nubuat Amos, dalam bacaan pertama pada malam hari ini. Dengan demikian Allah semesta alam akan menyertai kalian. Tadi pagi saya memberikan permenungan di BDKK Santa Maria Regina Bintaro dengan temanya Yes, Yesus Engkau sukacitaku. Saya mengatakan begini, kehadiran kita, perjumpaan kita dengan sesama satu sama lain juga hendaknya menghadirkan Allah, menghadirkan kebaikan yang telah kita terima dari Allah. Maka dari saya singgung di sana juga akan saya katakan di sini. Kadang berhadapan dengan orang tua, Anda yang tinggal bersama dengan orang tua yang orang sepuh. Kami juga tinggal bersama orang tua. Saya sempat 2 tahun bersama orang tua di Biara. Umur 84 tahun. Kadang-kadang menjengkelkan, iya, bicara manusia. Kita sudah nyalakan lampu dimatikan, harus dia menyalakan. Kita sudah hidupkan lilin di altar, dipadamkan, harus dia mau menghidupkan. Satu pengalaman kecil saya ketika misa, kalau kita kan buku bacanya itu kan besar. Pas perayaan, bacaan pertama halaman 3 misalnya, Mazmur Tanggapan halaman 55, bait pengantar Injil halaman 20. Kasihan kalau orang tua. Kemudian saya baca. Kemudian selesai misa dengan begini. Sandro, ya Bruder, kita belum misa, sudah. Tadi Bruder terima komuni, tapi saya belum membaca bacaan pertama. Kemudian saya ambil buku, Bruder baca dulu ya. Dan mengatakan, oh iya, kita sudah misa, saya sudah baca. Kebaikan-kebaikan kecil seperti itu. Kadang kalau sekarang saya jumpa kebetulan beliau pindah ke Mataram saya ini, artinya lewat kehadiran kita, perjumpaan dengan satu sama lain, kebaikan-kebaikan kecil itu sungguh besar manfaatnya. Amin. Amin. Itu hal yang pertama. Carilah yang baik. Yang kedua, Allah hadir membebaskan. Dalam bacaan Injil, baca ekonomi rugi dong. Pemilik babi, iya. Banyak sekali tuh loh. Terjun. Kalau dibuat apa namanya dikisah kan? Saya mau katakan begini. Bagi Yesus, kehidupan lebih berharga daripada kekayaan. Sama seperti moto kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Bagi Yesus menyelamatkan, membebaskan orang lebih tinggi nilainya. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, seberapapun besar kesalahan yang mungkin kita berbuat, meskipun dosa kita merah seperti krisis, tapi Tuhan akan putihkan ketika kita mau diubah, ketika kita mau membuka hati, sama seperti dalam lagu yang dengar di tahun 2009. Berbagai cara telah aku lakukan untuk dirimu, agar aku bisa memilikimu. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Allah menyampaikan sabdanya kepada kita. Setiap minggu kita persekutuan doa. Pertanyaannya, apakah saya membuka hati? Jangan dipikir dulu lagu profannya.
Apakah saya membuka hati pada Allah yang bersabda pada sabda yang saya dengar? Makanya membuka hati itu penting. Untuk pasangan kita juga buka hati, apalagi untuk Tuhan yang menyampaikan sabda kehidupan. Yang kedua, kita membuka hati. Tujuannya jelas. Mengapa saya membuka hati? Sama seperti pengalaman dua orang yang kerasukan itu. Mungkin kita dikungkung oleh kesalahan kita, dikungkung oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita. Yang namanya diikat sakit loh. Diikat gini saja sebentar udah pegel ini. Apalagi mungkin kita sudah maaf untuk yang sudah senior kan? Kita katakan langsung ya, untuk yang senior. Udah sakit ini sebentar aja udah gini. Saya juga sudah mulai mengalami. Karena makin berat badan. Tapi saya mengatakan, ketika kita membuka hati untuk sabda Allah yang menyelamatkan, sabda itu bekerja membebaskan kita dari kuasa, dari ikatan, dari kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita biarkan sabda Allah meresapi jiwa kita, agar sabda itu melepaskan segala belenggu yang mungkin mengikat kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang ketiga. Sehingga lagu tarikan enak juga ternyata ketika kita renungkan dalam versi rohani. Tuhan bantu aku untuk selalu membuka hati, mendengarkan sabda, sehingga sabdamu yang teguh, yang kuat boleh membebaskan aku dari segala belenggu dosa, belenggu kejahatan. Pertama tadi, mari kita diajar untuk melakukan yang baik. Yang kedua, kita membuka hati untuk sabda Allah. Yang ketiga, ketika kita membuka hati, Allah melepaskan belenggu kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, belajar dari pengalaman Yesus yang dikatakan, pergilah dari sini, tinggalkan kota kami. Saya tidak bisa membayangkan bahwa awalnya tidak aman kota itu. Yesus datang, kemudian setan diusir, kota aman. Tetapi Yesus yang melakukan kebaikan diusir dari kota itu. Maka hal keempat yang mau saya katakan begini, kita diajak untuk tetap mengingat Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami pergumulan-pergulatan, tapi ketika kita juga berada dalam kenyamanan. Mengingat Tuhan mudah ketika kita sakit. Tapi pertanyaannya, mengingat Tuhan ketika kita mengalami kejayaan, itu yang harus kita berjuang. Anda tentu masih ingat 10 orang yang disembuhkan, hanya satu yang mengucapkan terima kasih. Maka segala hal yang kita terima dari Allah, mari kita juga berjuang untuk bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan limpahkan pada kita. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Semoga tubuh dan darahnya sungguh-sungguh menyucikan kita, sungguh-sungguh melepaskan belenggu yang mengikat kita. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan.